Selamat siang guys. Sekarang ini jam 1.19. Dan gue masih pilek. Maaf ya nggak ada intro karena gue rada buru-buru, ada kelas jam 2. Jadi sebenarnya gue bukan pilek sampai sekarang, sampai tahun baru, nggak juga sih. Yang nggak tahu sih. Tapi pilek sampai sekarang di video ini dibuat. Maaf ya, nyebelin suara serot-serot teh. Gue juga pas ngedit jujur rese banget suaranya. Gimana sejauh ini tahun baru kalian? Udah berapa hari kan memasuki 2017? Pasti nih kalau yang masih sekolah nih, yang biasanya SMP, SMA, yang nulis-nulis tanggal di kertas pasti masih salah nih, nulisnya 2016. Biasa kalau perpindahan tahun tuh kayak gitu. Kocak. Gila badan gua pegel banget sekarang habis ke Monas. Disapa subscriber tapi di tikungan. Aduh, jangan kayak gitu ya kalau nyapa orang. Tunggu aja pas jalannya udah lurus. Jangan pas tikungan disamperin gitu, ngeri banget. By the way, halo dari masa lalu. Karena video ini direkam sudah lama. Woi, syuting sinetron apa tuh? Video ini direkam sekarang sih udah masa lalu. Anjay. Tapi masa lalu yang kayak gini jangan dilupakan ya. Kalau yang pahit-pahit aja masa lalunya dibuang. Ya. Right now gue lagi di Bali. Hari ini sih pas video ini rilis gue lagi touring ke, gue lupa rutanya men, Robby yang bikin. Jadi gue di Bali sama Robby, Fakri dan Tara Motorbikes, bersama beberapa teman juga seperti SJ Bali. Ada yang tahu? SJ Bali itu kayak salah satu pelopor motovlogging di Indonesia, men. Way back sebelum gua nonton sebelum ada kayak mungkin belum ada Jody dan Dimas gitu-gitu, dia sudah ada duluan yang pakai Z2.5 hitam. Nah, terus Antonius Rangga nih harusnya ada nih, tapi katanya nggak bisa. Nggak tahu sih nanti pas di sononya ini lagi sama dia atau enggak. Tapi video-video Bali menyusul ya guys. Setelah gue balik, ini besok gue balik, dan kalau nggak lelah-lelah amat gue langsung edit secepatnya dan upload. Malah jadi ngelantur ngomongin yang lain nih. Gue mau bahas dari judul video ini, wet weather riding. Wet weather riding. Jadi ya kan sekarang lagi musim hujan. Nih aja tadi gue ngampus di rumah sempat hujan dulu bentar banget sih. Gue udah sempat Allah banget. Gue udah sempat mager kuliah karena melihat rintikan air yang deras dan awan yang gelap. Tapi gue pikir hari terakhir tuh untung ini cerah. Nah intinya wet weather riding, gue cuma mau share experiences aja sih. Jadi selama musim hujan ini gue kan ya lo cukup sering kehujanan lah ya, kan lagi hujan, sering banget hujan dan becek dan ngotorin pelek emas gue. Pakai pelek emas sama helm hijau jadi nggak cocok deh sekarang. Tapi ya udahlah, ada. Ya jadi menurut gue salah satu yang esensial saat wet weather riding itu tas yang waterproof. What I mean, ya doesn't have to be tasnya yang waterproof, tapi lo bisa beli pakai rain cover ya kan. Itu rain cover tuh gue selalu ada di tas, antisipasi kalau musim hujan. Tapi tas kalau udah pakai tas yang waterproof ya nggak usah bawa sih, udah aman. Karena kan barang-barang kayak, apalagi kalau kayak gue kuliah, gue catatan kan, kalau basah, lepek, rusak kan mubazir nyatatnya seharian kan.
Padahal nggak pernah nyatet. Gak ding, gue dulu rajin nyatet tuh. Model-model orang yang rajin nyatet. Terus selain itu juga obviously jas hujan itu penting. Ya supaya lu nggak basah. Apalagi kalau baru OTW kayak gini nih, kayak mau ngampus let's say, atau mau kerja, mau ngantor, itu penting. Tapi gue seumur hidup, wah gila, kesal banget tuh motor. Gue seumur hidup pakai jas hujan pas OTW ke kampus itu cuma sekali. Sisanya kayak gue berharap hujannya tidak deras dan terus gas aja, gara-gara gue semager itu pakai jas hujan, karena sepatu gue will still be wet anyway, karena gue nggak bawa sendal. Dan gue agak takut kalau riding pakai sendal, karena ngebayangin kalau amit-amit jatuh tuh serem gitu loh. Lukanya bakal kayak apa di kaki, aduh sakitnya kayak apa berhari-hari. Nah jas hujan gue apalagi kalau arah balik hampir gak pernah, soalnya hujannya bener-bener banget gitu ya. Terus mungkin gue lagi gak bawa rain cover, jadi tasnya sekalian ditutupin jas hujan gitu kan. Ya namanya orang bisa lupa, gue beberapa kali lupa bawa rain cover. Ngelantur dikit lagi. Gimana? Resolusi New Year's kalian udah tercapai belum? Ya anjay, padahal baru 3 hari masuk 2017. 4 hari ya, ini hari keempat. Nah terus aside dari gear kayak jas hujan, rain cover gitu-gitu kan, itu kan is pretty much self-explanatory ya. Kayak it's kayak ya common sense aja, jas hujan, rain cover. Terus gue juga pengen ngomongin sih kayak cara berkendara dalam wet conditions gitu loh. Nah, gue ngomongin let's start di motor 2,5 ke bawah lah ya. Kan powernya juga paling mentok 30-35 horsepower, which isn't much. Kayak kalau digas tuh nggak akan slip gitu ban lu. Tapi ya tetap hati-hati kalau misalnya lagi belok digas, kan siapa tahu ban lu udah mati atau bannya kurang grippy. Bisa aja selip kan, ya itu antisipasi sih. Terus kalau belok, gue biasanya kalau basah gue nggak berani semiring. Kalau kering, anjay, semiring gaya banget, tai. Ya intinya gue lebih ngeluarin badan biar motornya belok, tapi motornya lebih gue lurusin. Ya antisipasi bannya selip aja, serem gila. Kalau ngeliat jalan basah tuh udah deh takut deh. Ngeliat aspal warna gelap-gelap air gitu. Nah terus kalau ngerem pada motor 2,5 ke bawah kan ABS ya, ada yang ada ABS, tapi kan rata-rata belum pakai ABS. Nah jadi kalau ngerem tuh jangan langsung dibecek gitu ya, kecuali emang udah gak sempet, which probably bakal slip dan jatuh. Tapi kontrol rem gitu, kalau gue sih biasanya kalau udah mendadak sama aja sih kering atau basah, kayak balancein rem depan dan belakang. Jadi jangan di ini pol dua-duanya, tapi balance aja. Ayo liatin kamera kan. Nah iya, ngeremnya balance aja gitu loh, biar berhentinya juga lebih pakem tapi nggak slip ban depan atau belakang. Apalagi rem belakang tuh, terutama yang non ABS tuh harus hati-hati banget, karena rawan banget slip asli. Kalau udah ABS ya tetap hati-hati lah ya, namanya jalanan licin, anything can happen. Lulusnya. Nah terus kalau di jalan-jalan kayak gini nih kan banyak orang melintang lah, keluar dari gang atau nyebrang gitu kan. Nah itu kita harus lebih cautious aja, lebih sering seling-seling nyari-nyari orang yang mau nyebrang, biar kita tuh bisa ancang-ancang ngerem dulu gitu loh, biar kayak tadi yang nggak slip gitu, bisa stop in time tanpa slip. Terus juga kalau hujan, di saat hujan deras itu kan visibility ini lo apa namanya, visibility jarak pandang lo kan pasti berkurang ya. Nah kalau bisa sih nyalain lampu jauh aja, atau
mungkin yang ada lampu nyala-nyala dinyalain kali biar lebih kelihatan orang lain di jalan. Oh ya, terus kalau ngelihat kalau di jalan yang banyak nyimpang kayak gini, sering-sering klakson atau nggak nge-ref biar mereka juga bisa dengar kita gitu loh, biar sama-sama aware. Atau klakson telolet om, telolet om. Aduh, tren tergila 2016 udah mau over, sempat aja ada tren kayak gitu. Oh ya, terus soal braking, kalau misalnya udah nggak sempat brake, jangan lupa engine brake. Gue tuh sering lihat orang nih ya, kalau misalnya aduh, mie ayam nyebrang. Ini kalau orang tuh habis jalan gini terus malah dikopling kayak gini, nggak ada engine brake, itu bahaya banget bro. Kalau tiba-tiba ada apa-apa, braking powernya kurang. Nah, engine brake tuh sangat useful buat ya dipakai buat stop. Kayak mesinnya tuh nahan gitu, jadi ya tau lah, yang pemotor pasti ngerti. Kalau terutama motor kopling dan bergigi ya ada engine brake. Ya begitu deh. Hati-hati juga lihat jalan ada lubang kayak tadi atau apa, kalau licin kan bisa lebih bahaya. Atau kayak ada kerikil atau sampah atau apa yang bisa licin dan menyelipkan. Maksudnya menyelipkan, bikin selip. Hati-hati wae. Yellow Megeli, saudaranya Red Megeli. Gue biasa sama Red Megeli ketemuan di daerah sini nih kalau San Mori. Itu ada Megeli juga. Nah, terus satu gear tip lagi. Kan sekarang helm udah semakin modern, semakin banyak nih yang bawaannya bisa pakai pin lock. Pin lock itu anti fog, which basically is kayak selembar silikon gitu bentuknya, kayak nggak full satu visor sih, tapi kayak hampir sampai pinggir-pinggir visor gitu. Dia itu buat jadi mencegah embun gitu, jadi dia trap angin di dalam lapisan silikonnya itu biar nggak berembun. Nah, kalau pakai pin lock itu sangat useful sekali. Gue sudah mengalami, kan selalu gue kalau pakai pin lock tuh rata-rata hujan atau enggak lembab. Jadi kalau lembab itu kan pasti visor tuh ngembun. Pakai pin lock tuh enak banget, jadi di bagian yang mata lu ngeliat itu jadi nggak ngembun. Jadi lu nggak usah ngelap-ngelap helm dan jadi aman gitu loh. Kalau ngembun kan bahaya banget, jadi nggak kelihatan. Terus harus buka visor dikit, masuk angin, matanya jadi merem-merem gitu gara-gara angin kenceng. Serius deh, sering terjadi kayak gitu. Dan pakai pin lock tuh menurut gue enak banget. Ini bukan promosi atau apa-apa, tapi ya menurut gue emang pin lock itu sangat useful gitu loh. Ya gitu aja sih dari gue. Adem ya. Semalam pakai jaket protektor, panasnya gila seharian pakai itu. Sekarang pakai hoodie lagi, adem. Terus ya udahlah, seperti biasa. Semoga video ini ada manfaatnya. Ocehannya abaikan saja, ocehan gak jelasnya. Terus seperti biasa jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Terus kalau mau lihat Instagram gue ada di sini, ting. Kalau mau pada lihat foto-foto gue di Bali right now, pasti udah gue posting. Semoga fotonya keren-keren ya. Terus kalau gitu, ini di depan pasti macet, gue menghadapi macet dulu. Dan as always, thanks for watching. Until next time. Filter. Wah. Nah, kalau kayak gini-gini juga tuh, apalagi ini nih, kalau lagi hujan ngelewatin zona-zona ini nih, zona aman sekolah nih bahaya banget karena dia licin, dicat gitu kan modelnya, sumpah serem banget. Terus kalau lewat beton juga hati-hati kalau hujan karena dia pasti lebih licin dari aspal. Tuh kan susah bikin video tuh gini, kadang kalau udah habis juga tetap masih ada aja yang mau diomongin.
Tapi kalau lu edit taruh depan aneh, ntar nggak sinkron, jalanannya nggak kronologis. Ah yaudahlah, setidaknya gue punya end cutscene buat ngomong semua ini. Hahaha.